Suara siapa dan apa itu? Tanya Sabarudin kepada Ki Ampuh. Ayah Erwin, dia sudah tidak ada. Tetapi ada. Dia sudah dikubur. Tetapi selalu ada di antara orang hidup. Dia menyuruh aku membawa kau ke sana. Kemana? Tanya Sabarudin. Ke sebuah istana kepunyaan seorang wanita yang amat cantik di seluruh Jawa Barat ini. Ki Ampuh, kau mempermainkan aku. Tidak. Kalau kau mau boleh kuantarkan kau ke sana. Namanya Komalasari. Dikenal juga dengan nama Mbah Penasaran. Orangnya sudah tua, maksud Ki Ampuh. Dia sudah mbah. Nenek-nenek, kata Sabarudin. Tidak. Itu hanya sebutan penghormatan. Dia baru berumur sekitar 18 tahun. Ceritanya sukar diuraikan dengan kata-kata. Seorang pujangga barangkali bisa. Kalau kau melihat dia, pasti kau akan melupakan semua wanita yang pernah kau kenal atau kau cintai. Dia amat cantik dan dia juara dalam bercinta. Sesaat terbayang di hadapan Sabarudin seorang wanita teramat cantik yang dapat dihayalkannya. Dan pada saat itu ia terlupa sejenak akan bahaya yang mengancam dirinya. Karena dalam waktu yang begitu singkat ia telah menyaksikan keajaiban yang tak dapat dijelaskan dengan hukum akal. Maka mengapa pula adanya Komalasari ini suatu kemustahilan? Pikirnya. Ia telah melihat babi yang dapat bicara dengan cerdas, mendengar suara penuh wibawa ayah Erwin tanpa melihat yang empunya suara. Ki Ampuh telah mengatakan bahwa di atas dunia ini segala-galanya serba mungkin. Baiklah, aku menyerahkan nasibku kepadamu Ki Ampuh, kata Sabarudin. Bukan menyerahkan kepadaku. Aku hanya mengantarkan kau pada seorang ratu kecantikan sejati, yang tidak perlu ikut kontes-kontesan. Selebihnya adalah urusanmu dengan dia. Tetapi ingat, kau harus benar-benar dapat membuktikan kepadanya bahwa kau laki-laki yang jantan. Kau mengerti, banyak laki-laki tidak memenuhi syarat terpenting bagi wanita. Kejantanan. Mereka bisa kelihatan gagah, ganteng, perlente, menarik, cerdas, pandai ngomong. Tetapi banyak sekali di antara mereka yang tidak memiliki kejantanan. Itu tidak bisa dilihat dari luar. Itu harus diperlihatkan kepada wanita yang kau cintai. Dan dialah yang akan menentukan apakah kau jantan yang diidam-idamkannya. Kaji tinggi anak muda. Sabarudin tidak menanggapi, tidak mengerti atau tidak peduli. Dia merasa dirinya seorang laki-laki. Habis perkara. Nah, aku pergi dulu, kata Ki Ampuh. Beberapa hari lagi aku datang menjemputmu. Kalau kau masih ada seperti sekarang ini. Lalu ia menghilang tanpa menunggu jawaban Sabarudin. Maka bingunglah kembali manusia yang tadi bagaikan mayat bangkit dari kuburnya. Ia telah begitu berharap, telah yakin bahwa segala bahaya akan berlalu. Kini babi yang mengaku Ki Ampuh itu menghilang. Kepada siapa lagi ia akan minta tolong? Dan pada saat itu terdengar pula olehnya suara Sabrina memanggil-manggil namanya. Begitu dekat dari gubuk itu. Entah benar, entah hayalan seorang yang sedang dicekam ketakutan. Kemudian ia melihat perempuan harimau itu telah berdiri di ambang pintu yang tadi didobraknya. Muka manusia cantik dengan badan harimau. Sabarudin menggigil bagaikan orang diserang malaria. Kemudian pingsan. Tak tahu apa yang terjadi. Erwin yang berangkat dari gubuknya melalui pintu belakang oleh perintah nalurinya, telah sampai di pekarangan rumah gedung yang besar dan mewah. Dia dibawa kakinya ke sana. Lampu terang benderang dan ia melihat banyak orang berkumpul. Tidak ada suara musik. Dari kaca-kaca ia melihat bahwa mereka itu bukan dalam suasana pesta. Orang-orang itu resah gelisah, bercampur bingung. Kemudian Erwin melihat orang-orang yang berada di ruangan itu terdiam, tunduk. Lalu disusul oleh suara tangis. Kian lama kian kuat. Akhirnya berupa ratapan yang hanya dilakukan insan-insan yang ditimpa musibah paling besar. Perpisahan dengan orang yang tanda-tanda terakhir dari hidupnya. Menghadapi kematian, kata orang. Pantang menangis di hadapan orang tersayang yang akan pergi untuk selamanya. Kata orang.
Pantang menangis di hadapan mayat. Mungkin benar. Tetapi tidak banyak manusia sanggup memenuhi larangan itu. Kesedihan tak tertahan. Tangis akan meledak. Erwin masuk ke rumah. Hanya ia seorang yang berbeda dengan manusia-manusia yang ada di sana. Pakaiannya yang kurang daripada sederhana dengan sandal jepit yang sudah sedikit usang. Agak lama juga baru ada orang menegur dia. "Siapa engkau?" tanya seorang laki-laki setengah baya. "Abang dari orang yang sedang berhadapan dengan maut di tempat tidur." "Saya Erwin," jawab si manusia harimau. Laki-laki itu, Jamal, memperhatikannya dari atas ke bawah. "Kau hendak meminta-minta. Kami sedang kemalangan." "Saya tahu. Saya bukan mau minta apa-apa." "Lalu apa maumu?" tanya Jamal. "Datang melihat adik tuan yang sakit." "Adikku? Bagaimana kau tahu adikku sakit?" "Ada orang yang memberitahu." Jamal merasa heran dan tertarik. "Rasanya kami tidak mengenal engkau dan tak ada menyuruh siapa-siapa mendatangimu untuk memberitahukan musibah yang menimpa kami." "Memang tidak. Firasat yang memberitahukan kepadaku. Adik tuan itu orang baik. Itulah makanya dia sakit." Jamal semakin heran. Adiknya baik. Karena itu jadi sakit. Dalam pada itu beberapa orang telah mengerumuni kedua manusia yang sedang berdialog itu. Dokter-dokter yang tuan panggil semua orang pintar. Tetapi penyakit adik tuan ini bukan untuk mereka. Orang-orang yang sedang berduka cita itu saling pandang. Dari kamar terus terdengar tangis dan ratapan. Memang telah banyak dokter menangani. Bahkan telah dirawat di rumah sakit. Tetapi para dokter di sana telah menyatakan tak sanggup dan membisikkan bahwa Taufik hanya tinggal menunggu saatnya. Para keluarga memutuskan untuk membawanya pulang. Kalau harus tutup usia biar menghembuskan nafas terakhir di rumah. Ratap dan tangis itu tak terkendalikan lagi ketika mereka melihat bahwa Taufik semakin pucat. Ia coba komat kamit dengan bibirnya. Sementara pergelangan tangannya sudah nyaris tak berdenyut. Pertanda-pertanda biasa bahwa kematian hanya tinggal menunggu saatnya. "Kalau diperbolehkan saya ingin melihat Tuan Taufik. Dia orang baik dan negara ini sangat membutuhkan orang-orang baik semacam dia. Sekedar mengimbangi setan-setan yang berkeliaran di banyak kantor," kata Erwin bagaikan berada di lingkungan sendiri. Kalimat-kalimat Erwin menambah keheranan para keluarga Taufik yang sedang dicekam kecemasan. Bagaimana dia tahu orang baik di antara setan-setan yang berkeliaran? "Boleh saya jamah dia?" tanya Erwin. Istri calon jenazah dan abangnya Jamal mengangguk. Bukan karena menaruh harapan, tetapi karena tak tahu mau berbuat apa selain menganggukkan kepala. Erwin memegang dahi Taufik. Bibirnya bergerak-gerak. Kemudian ia pergi ke bagian kaki. Memegang ibu jari kaki Taufik sebelah kiri. Tubuh Taufik bergoncang. Kelihatan cukup keras. Matanya tetap terkatup rapat. Para keluarganya cemas. Berdebar. Tetapi sekarang juga disertai secercah harapan di tengah kekaguman. "Kalian jangan terkejut," kata Erwin. "Saya mau coba mengusir pesuruh nakal yang menumpang di dirinya." Yang hadir kian berdebar dan menanti apa lagi yang akan terjadi. Tubuh Taufik kian kuat bergoyang-goyang. Erwin memijit ibu jari kaki kiri si sakit. Lalu terdengar jerit melengking bagaikan suara seseorang yang kesakitan. "Tak mau. Tak mau." Jerit Taufik. "Kau harus mau. Aku memerintahkanmu," kata Erwin. "Tidak. Kau bukan majikanku." "Siapa majikanmu?" Hardik Erwin. Kini terdengar suara tawa keras bagaikan orang tak waras. "Kau tak tahu. Kau tak tahu majikanku." Taufik terus tertawa kemudian katanya. "Kau tidak akan pernah tahu." Erwin memijit ibu jari kaki itu lebih kuat lagi. Taufik kembali menjerit. "Katakan." Perintah Erwin. "Tidak, kau melawan aku." "Hah?" Erwin memijit lagi. "Lebih kuat." "Bukan melawan. Aku takut kepada majikanku. Dia kejam. Aku akan disiksanya. Aku hanya pesuruh." Erwin meminta beberapa butir lada yang segera dibawakan dari dapur. Setelah dimanterai, lada itu ditekankan pada kedua ibu jari kaki Taufik, kiri dan kanan. "Ampun, ampun, jangan kau siksa aku." Semua orang yang ada di sana melihat dengan mata kepala mereka sendiri.
Apa yang mereka belum pernah lihat dan bahkan tidak pernah percaya. Katakan nama tuanmu. Jahaman, perintah Erwin. Ya, akan kukatakan. Siapa? Jauhkan dulu lada itu. Pinta Taufik. Kau mau mempermainkan aku? Tanya Erwin. Tidak, aku takut padamu. Kau harimau. Kata Taufik. Kini semua orang terkejut. Harimau. Ngocehkah si sakit ini sial? Pikir Erwin. Setan ini membuka rahasianya. Tahukah keluarga Taufik? Jangan ngomong sembarangan. Kata Erwin. Tidak sembarangan. Kau harimau. Apakah kau takut orang tahu bahwa kau harimau? Erwin membacakan mantranya lebih keras. Jangan tunggu sampai aku marah. Katakan nama majikanmu. Taufik yang tergoncang-goncang itu sudah mandi keringat. Matanya terbuka wajar. Tetapi kelihatan amat letih. Dolah. Majikanku Dolah, katanya. Aku pergi. Tetapi tak tahu akan kemana. Aku tak berani pulang ke majikanku. Taufik minta minum. Istri dan keluarganya merasa lega. Mereka semua bagaikan habis mimpi. Padahal tahu bahwa mereka tidak mimpi. Tetapi kekaguman mereka terganggu oleh suara harimau di dalam rumah itu. Jelas bukan suara Erwin. Mereka jadi ketakutan. Pucat. Semua harapan tertumpu kepada Erwin. Jangan kalian takut. Aku ayah Erwin. Aku senang Erwin. Kau telah berbuat suatu kebajikan. Bangsa dan negara ini memerlukan orang-orang semacam Taufik untuk melawan pencuri-pencuri yang sulit dijangkau oleh hukum. Siapa tuan sebenarnya yang telah datang menyelamatkan saudara kami? Tanya Jamal. Ya, siapakah tuan? Tambah istri Taufik. Kalian sudah mendengar tadi apa kata si iblis melalui Tuan Taufik? Jawab Erwin. Apakah yang sebenarnya terjadi atas diri suami saya? Tanya Kamaria istri Taufik. Sudah saya katakan sejak semula tadi. Tuan Taufik orang baik. Itulah makanya ia jadi sakit. Kami tidak mengerti. Apakah Bang Jamal mengerti? Tanya Kamaria. Saya pun tidak mengerti. Lah orang penting di kantornya. Tapi salahnya dia tak mau turut mencuri seperti dua orang penting lainnya. Oleh kesalahannya itu maka kedua orang itu ingin menyingkirkan dia. Takut pada suatu hari Tuan Taufik membongkar rahasia mereka. Tetapi bukankah ia tidak bersalah? Kata Jamal mempertahankan. Tuan-tuan tahu, sekarang mencuri tetap salah. Tetapi kalau tidak mau turut mencuri, juga bisa dianggap salah. Tuan-tuan jauh lebih tahu daripada saya. Itu sudah menjadi rahasia umum. Tetapi tuan-tuan yang berkedudukan dan berpangkat pasti lebih tahu daripada saya yang tidak ada arti apa-apa dalam masyarakat. Jangan berkata begitu Tuan Erwin, kata Jamal. Kalau tidak oleh bantuan tuan, mungkin saudaraku sudah tiada. Yang menyebabkan dia masih ada adalah Tuhan. Saya hanya meminta kepada Yang Maha Kuasa, yang bersuara tadi. Betulkah ayah tuan? Betul, jawab Erwin. Mengapa beliau tidak menampakkan diri? Tak sudikah berkenalan dengan kami? Tanya Jamal. Bukan karena itu, ayahku memang begitu, pemalu. Tuan dan ayah tuan tentunya orang-orang sakti, kata Jamal. Tidak, kami justru orang-orang hina. Erwin memandang dirinya sampai ke sandal jepitnya. Jamal jadi terharu. Hina atau mulianya seseorang tidak bisa dilihat dari keadaan lahiriahnya, kata Jamal. Itu dulu tuan. Sekarang manusia lebih banyak melihat luar dan menilai juga dari luar. Semua yang hadir menyadari bahwa Erwin bukan orang kampung yang hanya bisa baca mantra. Dukun ini mengetahui keadaan, mengenal dunia, bukan hanya mengaji akhirat. Bagaimana rasanya Tuan Taufik? Tanya Erwin kepada si sakit. Sudah ringan, sudah lebih 2 minggu seperti ada yang menimpa diriku. Berat bukan kepalang. Tuan telah menyelamatkan diriku. Apa yang dapat kuperbuat untuk Tuan? Erwin tertawa tanpa mengeluarkan suara. Teruslah jadi orang baik. Kita semua memerlukan orang-orang pandai dan jujur semacam Tuan. Taufik merasa bangga. Tetapi ia berkata, bukan itu yang kumaksud. Tak ada yang perlu Tuan perbuat untukku. Aku merasa puas dan bahagia dengan keadaanku. Mau apa lagi? Kata-kata Erwin sangat mengesankan semua yang mendengar. Orang yang lahiriah semacam itu bisa merasa puas dan bahagia.
Betapa sedikit tuntutan hidupnya. Begitu mudah merasa senang.